ceket yo gak nyervis lagi mas, sepeda jebol berarti. Diterima 1 unit Satria Fu dengan kondisi jebol ya, di starter kaki nggak bisa alias ceket. Di starter ceket dengan DP 3,5. Untuk estimasi tak kasih perkiraan 3 minggu mas ya. Nanti kabar-kabar di WA ya. Posisi masih ada kerjaan, ini selesai siap lepas ini. Ini selesai tinggal lepas, diambil besok. Nah ini belum. Ini posisi tinggal rakit 200 cc servis. Garapan 2021, ini 2025. Baru pertama kali bongkar, waktunya ganti ring piston sama bersihkan ruang bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bobby Fu 41. Kali ini kita kedapatan Satria Fu facelift tahun 2013 kalau enggak 14 ya. Ini dikirim ke sini kisaran 2 minggu kemarin. Ini baru sempat kita proses karena kemarin dikirim ke sini itu posisinya masih penuh ya. Ini sudah selesai semua, sudah kosong. Lanjut kita kerjakan. Nah ceritanya ini kemarin spontan ya, dikirim ke sini tanpa ngasih kabar, tanpa janjian, spontan langsung datang ke sini ya dari Gresik. Motornya ini dinaikkan pickup, dinaikkan roda 4. Dikirim ke sini dengan kondisi mati ya. Ini starter kakinya ceket, nggak bisa dinyalakan. Nah ini ceket, motornya nggak bisa nyala, starter kaki gancet, nanti kita cek penyebabnya apa. Nah ini sempat tak kasih saran, mas, kalau dilihat-lihat dari kondisi motornya sama motornya sudah gancet, apa nggak sayang kalau dibenerin ini habisnya banyak, kenapa nggak dijual saja? Terus kalau masih seneng Satria Fu, beli aja facelift yang proper, yang bagus, itu harganya 7,5-8 jutaan sudah dapat. Kalau benerin ini habisnya banyak. Nah orangnya nggak mau ya, nyuruh jual apa adanya terus beli lagi nggak mau. Katanya ini motornya motor kenangan, motor riwayat, pegang dari baru ya, dari nol. Pegang dari baru, dari nol sampai sekarang sudah 10 tahun lebih. Jadi mau dijual itu sayang. Nah requestnya, gimana caranya motornya itu kembali nyala lagi ya. Terima beres, kembali nyala lagi, nyala normal halus, intinya kembali seperti baru. Dengan uang diterima, uang DP diterima kemarin 3,5 juta. Orangnya terima beres, intinya motornya kembali nyala, normal, enak, kembali seperti baru ya. Sama ini ada part yang dibawakan sendiri, ada packing kopling, packing magnet, gear pompa oli, stang piston impor, sama gas kontan ya, gas spontan sama kabel kopling. Selebihnya nanti kondisi awalnya, penyebabnya apa kok bisa gancet, starter kaki nggak bisa, nanti kita live ya, kita live, kita bongkar biar sama-sama enak. Ini kemarin sempat tak kasih saran, jual ya mas, jual sak laku-laku nenta laku berapa dengan kondisi mati. Kalau masih seneng Satria Fu, beli lagi ya, beli Satria itu murah meriah dengan kondisi proper 8 juta sudah dapat. Nah kalau yang harganya 5 juta ke bawah nanti kondisinya jelek. Yang proper bagus, lengkap, hidup, mesin enak, tampilan standar pabrik, harganya 8 juta, 9 jutaan sudah dapat. Orangnya nggak mau ya, pengennya tetap pakai Satria ini karena katanya banyak kenangannya. Intinya minta dibenerin, habis berapa saja siap. Request kembali seperti baru ya. Selebihnya lanjut kita kerjakan, kita bongkar. A few moments later. Oke lanjut, sudah selesai kita bongkar.
Untuk proses bongkarnya semalam kita live, lanjut tinggal kita cuci. Untuk kondisinya, penyebab starternya gancet kemarin, noken asnya terlalu cepet ya. Dia loncat sampai kurang lebih 4 mata, jadinya nabrak. Ada bekas nabraknya, ndek klep in. Terus ini bos-bosannya nggak lengkap, bos cangkang nokennya nggak lengkap. Terus bantalan kampratnya ini imitasi, kamprat kendor parah, stud kamprat loyo. Jadi nanti kamprat tensioner stud kita ganti baru original. Untuk kampas kopling katanya pakai BRT. Setelah tak bongkar, ini kok ada kodenya IP. IP itu Indopart ya. Nah untuk fisik kampas koplingnya ini saya kayak kenal ya. Kan saya pernah nyerpis motor ulinya keru. Nah yang punya motor bilang kampas koplingnya saya pakai Indopart mas, harganya murah 100 ribuan. Nah pas tak cek fisiknya seperti ini, ada kodenya IP itu Indopart. Nah tapi ini kata yang punya motor, kata ownernya, kampas koplingnya pakai BRT ya, beli 250 ribuan. Ini yang jadi pertanyaan, memang BRT kampasnya seperti ini, apa beli BRT terus nggak dipasang ya, dipasang Indopart atau gimana, saya kurang paham. Intinya pas tak bongkar, kampas koplingnya seperti ini. Kampas koplingnya kalau menurut saya ini Indopart, ada kodenya IP, saya ulangi. Terus untuk kondisi bloknya apakah masih bagus? Ini nanti kita cuci dulu ya. Kita cuci bersih, nanti kalau sudah bersih nanti jelas bloknya masih oke atau tidak. Ini bloknya paket bore up 66 TDR ya. Ini barangnya sudah langka banget, discontinue. Ini ceritanya kata owner, motor sebelumnya normal. Terus di bore up 66, dipasang paket bore up 66. Nggak lama motornya langsung trouble gancet, starter kaki nggak bisa nyala. Terus akhirnya dibawa ke sini, dikirim ke sini, motornya dinaikkan pickup, dibawa ke sini dengan kondisi mesin mati ya, motornya nggak bisa nyala, starter kakinya ceket. Cuma posisi ke sini itu spontan ya, orangnya nggak DMIG, nggak ngirim pesan, dia nekat langsung ke sini. Akhirnya sampai sini, posisi saya masih ada project 200 cc sama banyak pekerjaan ya. Jadinya ini 2 mingguan baru sempet bongkar. Proses bongkarnya semalam tak live. Jadi kondisinya biar jelas ya, biar enak, biar sama-sama enak, jadinya tak live. Ini seal headnya sudah kempes, sudah keras. Untuk kondisi head masih lumayan oke, cuma ngeflek. Tapet aman, nggak goyang. Noken asnya ini berarti ganti olinya kurang cepat, agak ngeflag ya. Noken asnya in-egg. Nah ini kata ownernya headnya sudah porting ya. Setelah tak cek, ini sepertinya belum diporting. Biar jelas tak lepaskan manifolnya. Oke, untuk manipol sudah kita lepas. Kelihatan jelas ya, kalau ini belum porting, kulit jeruknya masih ada. Kulit jeruknya masih standar pabrik. Kelihatan jelas. Saya nyalakan flashnya. Nah, saya nyalakan flashnya, kelihatan jelas. Ini masih standar ya, belum diporting. Kata ownernya ini sudah diporting sama mekaniknya, ternyata masih standar pabrik. Gak apa-apa, saya malah seneng kalau headnya masih standar. Jadi saya lebih seneng porting dari head standar ya, daripada sudah porting tapi nanti misal portingnya kegedean atau arahnya salah. Nah nanti malah susah benerinnya, ketemunya nanti malah udah terlanjur gede. Saya lebih seneng porting dari head standar pabrik seperti ini ya. Terus untuk klepnya ini nabrak piston jadinya bengkok ya. Kelihatan jelas, nah kelihatan ada rongga, ada cahaya. Harusnya rapet, terus misal dicek itu wajib kering. Kalau kayak gini nggak usah dicek, udah kelihatan jelas karena ada rongganya ya, ngerongga banget. Kalau dicek sudah pasti ini bocor parah. Nah kan kelihatan jelas dia nggak mentok, napaknya nggak seperti yang X. Kelihatan jelas ya, karena nabrak piston jadinya bengkok. Lanjut, ini tadi pas proses ngelepas baut manifold agak kesusahan, sampai mata obeng ketoknya pecah ya, terus ngenain tangan. Ini agak syahdu rasanya. Memang hari apes nggak ada dek kalender. Selebihnya lanjut kita proses, kita cuci bersih semuanya. Terus nanti kita ambilkan part original. Untuk yang rusak kita ganti ori.
few moments later. Oke, lanjut. Sudah selesai kita cuci bersih. Selebihnya tinggal kita rakit. Untuk part yang kita ganti: rantai kampret, bantalan kampret, stud kampret, kampas kopling, seal head, busi, manifold, kabel kopling, dan lain-lain. Untuk part yang kita gunakan seperti biasa, pakai reel original SGP, rantai kampret, bantalan kampret. Yang atas impor, yang bawah lokal. Nyari yang bawah impor susah ya. Kampas kopling, stud kampret. Untuk packing ini bawa sendiri, original. Sama kabel koplingnya ya. Biasanya saya pakai punya Kawasaki KLX. Ini dibawakan entah punya apa, variasi. Selebihnya lanjut kita pasang. Untuk kondisi mesinnya coklat kayak gini berarti ganti olinya kurang sering ya. Mungkin pernah telat juga. Untuk noken as agak embaret. Untuk kondisi blok ini yang unik ya. Pistonnya kondisi awal kotor banget, keraknya tebel banget ya. Tapi bloknya masih kelihatan kayak masih baru. Kalau dibilang baru pasang kok keraknya parah. Kalau dibilang udah dipasang lama kok kelihatan masih mulus. Untuk kondisi head aman, mulus, masih bisa dipakai. Untuk klepnya nanti kita ganti, klepnya bengkok. Ini request di porting ya, nanti kita porting, secure, setting SIM, kita coba pakai noken as in. Kalau nggak bisa pakai noken in, terpaksa pakai noken in X. Untuk per koplingnya ini sudah di upgrade, pakai punya Shogun. Masih oke, masih kenyal. Plat kopling aman, masih tebel. Selebihnya lanjut kita pasang. Oke, untuk bagian kopling sudah selesai kita rakit. Untuk kabel koplingnya kita pakai punya KLX ya, original Kawasaki KLX. Yang dibawakan ownernya tidak kita pakai. Kenapa? Karena seret banget ya. Awalnya masih tak coba tak pasang, walaupun kabel koplingnya kepanjangan, tapi seling koplingnya ini kependekan ya. Ini murnya tak buang, tak coba tak pasang masih bisa. Tapi ternyata pas tak kopling nggak enak banget. Dia seret banget. Jadinya tak lepas lagi, tak ganti punya original Kawasaki KLX. Jadinya enak ya. Nah, dia enteng banget. Kerasa kenyal, koplingannya kerasa kenyal, enak. Kalau pakai yang dibawakan ownernya ini seret banget. Kalau pakai KLX kan panjangnya juga pas ya, dipasang Dek Satria panjangnya enak pas. Kelihatan lebih rapi. Sama di kopling dia enteng banget. Selebihnya lanjut kita pasang blok, kita pasang kampret, tensioner. Oh ya, kita bahas sekali lagi ngomong-ngomong soal bloknya. Oke, untuk bloknya kita bahas sekali lagi. Untuk bloknya ini kondisinya unik ya. Dibilang baru pasang, tapi kok ngerak banget. Keraknya sangat banyak, terus pistonnya baret-baret. Dibilang udah lama, tapi kok masih kelihatan mulus ya, kayak baru dipasang. Nah, kalau menurut analisa saya, ini kayaknya baru dipasang, cuma kondisi olinya jelek ya. Kondisi olinya jelek, jadinya baret. Terus yang bikin pistonnya ngerak banget, yang bikin kondisi awalnya itu keraknya tebel banget, itu apa? Kalau menurut analisa saya, mungkin faktor dari headnya ya. Headnya asal dipasang, seal clamp-nya kondisinya sudah jelek, tapi nggak diganti. Jadinya dari seal clamp masuk ke ruang bakar, ulinya lolos ya. Jadinya cepet ngerak. Harusnya seal clamp-nya diganti baru ya. Seal clamp ganti baru, secure, setting SIM. Ini celah SIM-nya kacau, seal clamp-nya nggak diganti. Terus ini nggak di porting ya. Lubang portingnya masih standar. Jadi paket bore up-nya cuma asal dipasang. Terus olinya kondisinya jelek, jadinya pistonnya baret. Pistonnya sudah baret ya.
kelihatan. Nah ini kalau dipakai aman atau tidak? Jawabannya bisa aman bisa tidak ya. Kan sudah pernah tak bahas dua bagian piston. Misal pistonnya yang jelek bagian bawah, bagian gesekan cleanernya, tapi bagian ring pistonnya bagus, lah nanti bunyinya kasar tapi nggak ngasap. Lah misal piston ori, cleanernya teflon scam, kadang kan bagian gesekan bawahnya mulus, tapi ring pistonnya sudah loyo. Nah itu kan bunyinya halus tapi ngasap. Sudah pernah tak jelaskan soal dua bagian piston, antara bagian gesekan sama bagian atas, bagian ring piston. Garapan saya beberapa tahun dibongkar saja masih mulus. Cleaner mulus, piston mulus. Ini kelihatan kayak baru dipasang tapi sudah baret-baret ya. Kemungkinan juga faktor bos bloknya yang nggak dipasang. Harusnya kan bos-bosan ini harusnya lengkap dipasang. Nanti kita kasih ya, kita ada lengkap. Untuk kondisi liner masih lumayan oke. Selebihnya nanti kita pasang saja dulu. Kita pasang, kita nyalakan. Lah nanti nyalanya kayak gimana? Ini kan dibawakan stang piston juga ya. Misal stangnya bunyi ya kita bongkar lagi, kita belah, kita ganti stang piston. Misal nanti bunyinya halus ya udah nggak usah belah. Kan sayang kalau langsung dibelah kan nanti ongkos atau jasanya juga lebih mahal. Terus nanti bearing askruk jelas ganti baru sekalian. Masang stang piston juga bayar ke bengkel bubut. Nanti kan makan biaya lebih banyak. Jadi kita pasang dulu untuk paket bore up-nya. Head kita porting, sekur, setting sim, kita pasang, kita nyalakan. Nah nanti kita dengerin kondisi mesinnya ya. Misal nyalanya halus, ya udah, stang piston kita kembalikan ke ownernya, kita suruh nyimpan. Nah misal stang pistonnya bunyi, baru kita bongkar lagi nggak masalah. Kita belah, kita cuci bersih, krek as kita bawa ke bengkel bubut, kita ganti stang piston. Jadi sayang ya kalau langsung dibelah, saya ulangi. Selebihnya lanjut kita pasang untuk paket bore up-nya. Nanti bos-bosan kita kasih lengkap, baik bos blok maupun bos cangkang noken yang nggak ada ya. Intinya di sini yang nggak ada kita lengkapi ya. Selebihnya lanjut kita pasang. Kemarin habis cuci bersih semuanya, nggak jadi lembur ya. Karena cuacanya akhir-akhir ini dingin banget. Surabaya sampai 20 derajatan ya. Malam hari sampai 20 derajat. Udah capek, cuacanya dingin, akhirnya istirahat, nggak jadi lembur kemarin. Lanjut kita rakit mumpung cuacanya cerah. Oke, sedikit penampakan untuk bos-bosannya, bos blok. Kita lengkapi. Kalau menurut saya ini mekaniknya yang pasang paket bore up, dia mager ya. Packing blok aja tak lihat sebelumnya masih originalnya motor ya. Masih original. Yang pembawaan paket bore up nggak dipasang. Mungkin males bersihkan ya, jadinya packing bloknya nggak diganti. Pembawaan TDR kan warnanya beda sama original. Terus mungkin males bongkar klep ya, males bongkar klep, males bersihkan, males ganti seal klep baru. Kalau ganti seal klep, misal awalnya nggak bocor, terus dilepas ganti seal klep, kalau cuma dipasang biasanya klepnya bocor. Nah kalau nggak dilepas kan dia kering. Cuma itu tadi, kalau seal klep waktunya ganti nggak diganti, nanti pistonnya cepet kotor, ruang bakarnya cepet kotor ya. Jadi selain paket bore up baru atau blok baru, piston baru, seal klep juga wajib baru. Jadi biar 100% oli nggak lolos ke ruang bakar ya, biar ruang bakarnya bersih. Kalau olinya lolos ke ruang bakar, baik dari seal klep atau dari packing head atau dari piston, nah nanti ruang bakarnya cepet kotor. Jadi jangan hanya paket bore up-nya saja atau blok pistonnya saja yang baru, terus seal klep-nya nggak diganti, lah itu nanti percuma, sia-sia. Jadi kalau blok set baru, kalau bisa seal klep-nya juga baru, wajib ya. Kalau seal klep nggak diganti ya sia-sia, percuma. Semoga bermanfaat. Untuk ring pistonnya kita lepas, kita atur ulang ya posisinya, karena tadi posisinya kacau. Untuk ring piston itu nggak boleh tumpuk jadi satu ya. Jadi dia harus silang-silang. Misal ring yang bergelombang di sini, penguncinya di sini sama di sini. Nah nanti ring kompresi satu di sini, ring kompresi duanya di sini. Jadi harus
mencar ya, jangan ditumpuk di satu tempat. Misal pengen masangnya biar mudah, ditumpuk di satu tempat lah, itu salah. Jadi masang ring piston itu, saya ulangi ya, dia wajib silang-silang, nggak boleh numpuk. Semoga bermanfaat. Sedikit nostalgia ya, saya kalau lihat kancingan pen piston, saya jadi agak senyum. Kenapa lah? Dulu kan pas konten awal-awal 2021-an yang bore up Satria Fu Piston Tiger, nah itu kan saya pernah buat bercandaan ya. Saya pura-pura lupa, motornya sudah jadi, sudah nyala. Saya video kancingan pen piston, terus saya bilang gini, loh ini benda apa? Saya lupa, ini ada yang ketinggalan. Nah, dikiranya beneran. Saya kan ngetes SDM Indonesia ya. Komentarnya pada menghujat, tapi enggak semuanya ya. Sebagian ada yang paham kalau saya cuma bercanda. Kan enggak mungkin sekelas mekanik enggak paham, enggak tahu ini benda apa. Kan biasanya kan masang, masa pertanyaannya tanya ini benda apa, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin nggak tahu. Ini namanya kan kancingan pen piston. Nah yang bekasnya itu tak buat video, saya pura-pura lupa, saya pura-pura tanya, ini benda apa, saya lupa masang, bla bla bla. Nah itu sebagian ada yang hujat ya, sebagian ada yang paham kalau cuma bercanda. Nah kalau pasang jangan lupa langsung dikasih oli ya, dikasih oli baru. Jadi jangan cuma linernya yang dilumas, tapi pistonnya juga ya, pistonnya juga dikasih pelumas seperti ini. Kasih oli baru. Ini baretnya agak lumayan parah ya, tapi nggak apa-apa, kita pasang saja karena ini kelihatannya juga masih baru ya, belum lama. Semoga hasilnya maksimal. Oke lanjut, sudah selesai kita porting, sudah selesai kita sekur. Untuk kondisi seal clapnya jelek banget ya, kondisinya sangat parah. Ini yang bikin pistonnya gosong, cepat ngerak, keraknya tebal banget meskipun baru dipasang. Jadi kalau pasang blok baru, pastikan seal clapnya diganti juga ya. Jangan sampai seal clapnya nggak diganti, cuma asal pasang blok, headnya nggak dirapikan, bisa buang nggak dibersihkan, seal clap nggak diganti baru, nggak disekur, intinya headnya apa adanya. Lah nanti bikin nggak maksimal. Oli bisa lolos ke ruang bakar lewat seal clap, bisa ngasap ya. Sekalipun blok piston baru, kalau seal clap nggak diganti,
nanti jadinya tetap ngasap, pistonnya jadi cepat kotor. Semoga bermanfaat ya. Jadi pastikan seal klepnya diganti baru, terus klepnya kering, itu rahasianya. Supaya ruang bakar bersih ya, nggak cepat kotor, sama hasilnya maksimal intinya. Lanjut kita ganti seal klep, kita pasang, kita setting SIM terus kita pasang. Oke, sudah selesai kita setting SIM, besok tinggal kita pasang. Di posisi jam setengah 12. Kita sempatkan live YouTube, nanti jam 12-an kita akhiri. Kita sempatkan live setengah jaman. Kita update kondisi bengkel. Untuk celah SIM sudah rapi, putaran noken aman. Celah SIM sudah rapi ya. Ini nggak bisa pakai in-in, ini pakai in-egg. Karena sim-simannya ini ketemu di angka 170-an. Yang sebelah sini 170, yang sebelah sini 178. Padahal nyekurnya ini manual ya, pakai tangan, nggak pakai bor. Ini memang dari awalnya sudah ambles. Tapi uniknya sim-siman ketemu segini, tapi sim awal itu 200-an. Jadi nggak ada celah simnya. Kalau yang in, ini SIM awal 180-an, ini ketemu 172. Nah, jadi kenapa kok nggak bisa pakai noken as in kalau sim-simannya yang X sudah tipis? Nah, penjelasannya sederhana ya, kan sudah pernah tak buatkan konten tutorial pasang noken in. Nah, itu kan sudah tak jelaskan ya, perbedaan sim-siman noken X sama noken in. Misal X diganti in, itu selisihnya banyak. Ini kan noken as X. Lah kalau pakai noken X ketemu 170-an digantiin, ini kan pinggang noken asnya kan antara X dan in kan tebelan in. Selisih 0,30-an. Nah, kalau 170 pakai X diganti noken in kan selisih 30-an, 170 dikurangi 30-an. Nah, itu udah keluar dari 150, ketemu 140-an, bahkan bisa ketemu 135-an. Nah, nanti jadinya kasar. Ini targetnya tak buat halus ya. Nah, kalau yang in ini aman, kan noken asnya kan yang in tetap in. Ini masih ketemu 172 sama 168, aman. Kalau yang X bener ya aman, kalau tetap pakai X masih tebal, masih 170-an. Nah, cuma kalau diganti noken in, X ganti in, ini nggak bisa. Ketemunya nanti 135, 140-an. Selisihnya kan 0,30-an antara noken X sama noken in. Jadi singkat ya, penjelasan singkat kenapa kok nggak bisa pakai in. Nah, kalau yang sudah pernah pasang noken in atau yang sudah nonton konten tutorial pasang noken in, jelas paham kenapa kok nggak bisa pakai noken in. Kalau sim-simannya yang X sudah pakai 170-an ya, posisi noken X. Kalau ini masih 200-an sim-simannya atau 190-an, diganti noken in bisa. Bisa dalam artian tetap pakai sim-siman standar ya. Ini misal diganti in bisa-bisa saja. Cuma sim-simannya ketemu tipis banget. Nggak enak ya, nanti kasar. Selebihnya lanjut besok tinggal pasang. Ini tadi kita lemburkan, karena kalau siang kadang sibuk banget ya. Mau ngerjakan kadang ada servisan. Ini kebetulan spare partnya habis karena kemarin servisan rame banget. Sini sekalian tak lemburkan. Jadi ibarat kata ijole awan. Siang kan nggak dikerjakan sama sekali. Jadi ini kita kerjakan malam. Biar ada progres ya, biar ada proses.
Nah ini selesai, besok tinggal kita pasang. Kebetulan spare part HP sudah, insya Allah fix ini besok terpasang, selesai nyala. Terus nanti kita nyari spare part, kita readykan lagi spare partnya. Buat yang pengen servis nanti bisa DM IG saja ya, nanti kabar-kabar. Habis ini kita off project dulu, kita nggak nerima porting, reagent, bore up kita stop dulu, kita break 2 mingguan. Ada keperluan ya, admin mau nyuratkan motornya admin. Motornya sudah mati platnya dari bulan 1 kemarin, nggak sempet nyuratkan. Ini sudah bulan 7 ya, nggak kerasa udah telat 6 bulanan. Kita sempatkan nyuratkan, habis disuratkan nanti kita up ya speknya. Lanjut, sudah jam 23.42. Kita istirahat, nanti jam setengah 1-an kita istirahat, kita lanjut live. Ini kita beberapa kali live ya, live bongkar, live update progresnya. Ini kita live lagi. The next day. Oke, sudah selesai, tinggal kita servis karbunya, terus kita pasang. Ini kita cuci, kita sesuaikan PJMJ nya. Ini sudah jam 12:10, kita lanjut Jumatan dulu. Nanti habis Jumatan kita pasang, terus kita nyalakan ya. Lanjut. A few moments later. Sudah selesai, tinggal kita nyalakan. Tinggal kita spillkan untuk hasilnya. Ini pertama kali nyala. Untuk knalpotnya kurang presisi ya, semoga saja nggak bocor. Untuk pemasangannya agak susah. Untuk karbu sudah kita cuci bersih. Untuk PJMJ ini nggak tahu ukurannya berapa, nggak ada tulisannya. Terus tak rasakan itu besar banget ya, sepertinya dirojok. Ini tak ganti PJMJ 40 lawan 120. Selebihnya lanjut kita nyalakan. Kita pasang di tripod. Stasionernya nggak bisa dinaikkan ya, mentok. Nanti kita customkan. Knalpotnya bocor ya, knalpotnya bocor sedikit, kita benerin dulu. Langsung kita benerin saja mumpung nggak begitu panas. Bocor ya, saya sudah feeling pemasangannya susah banget, kurang presisi ya, nggak kayak layar knalpot ori atau knalpot racing yang bagus, misal Lone Rider, WRX itu sekalipun aftermarket masangnya mudah. Ini masangnya susah banget, padahal pakai knalpotnya baru. Saya sudah feeling, wah ini kayaknya bocor. Kita benerin dulu, kita kipas. Nyala nggak sampai 1 menit panas ya kalau bocor. Panas. Nah, jadi seperti ini penampakannya untuk setelan stasionernya. Asal banget ya. Jadi ini biar nggak miring karbunya, ini dipendekkan, cuma mendekkannya asal ya, asal potong. Jadinya nggak berfungsi. Ini kan fungsinya kalau diputar ke kanan, masuk ke dalam kan dorong skep biar naik. Lah kalau dia nggak landai, dia asal potong kayak gini, ya jadinya nggak fungsi. Ini tadi sampai mentok tapi nggak stasioner ya, dia terlalu matian karena skepnya nggak naik. Kita rapikan ya, itu kayaknya ini nggak bisa dirapikan, harus ganti ini. Sudah terlanjur mentok banget ya, tapi dia nggak landai, asal-asalan. Wait a minute. Nah jadi dia harusnya landai seperti ini ya, nggak apa-apa dipendekkan, tapi nggak asal dipotong. Pasang dek bor muter kenceng lah, nanti dia diparut pakai kikir, habis itu diamplas. Misal masih kurang pendek, pendekkan lagi. Cara mendekkannya, ini ditaruh dek bor ya, ini muter kenceng, terus digrenda atau diamplas. Intinya dia tambah pendek tapi tetap landai.
Nggak asal ini dipotong pakai gerenda ya jadinya kayak gini. Jadinya nggak berfungsi. Semoga bermanfaat. Sudah pernah tak bahas ya, tak buatkan kontennya. Cara potong setelan stasioner biar nggak miring ya, biar nggak natap rangka. Oke, lanjut, kita nyalakan lagi. Semoga knalpotnya nggak bocor ya. Untuk setelan stasioner sudah kita rapikan. Oke, untuk setelan stasioner sudah berfungsi ya. Knalpot masih agak bocor. Knalpotnya memang susah. Kita suruh ganti saja. Mesin halus. Ini aman. Untuk knalpotnya agak bocor sedikit ya. Nah, ini kerasa agak bocor sedikit. Kita suruh ganti leher aja. Untuk settingan pilot jet udah pas. Untuk main jetnya kita rasakan dulu ya. Untuk pilot jetnya enak, stasionernya enak, tak tutup rapet, berbet, tak buka, berbetnya hilang. Untuk pilotnya pas ya. Mesinnya lumayan rame ya, bearing mesinnya lumayan rame. Kalau digas dia seruang. Kalau dari headnya lumayan halus ya, karena kampratnya baru. Kamprat tensioner stud baru, celasim rapi, jadi lumayan halus. Cuma kalau kondisi noken, head, cangkang dia baret-baret ya. Nah, ini bore up 66 porting hasilnya seperti ini. Dia aslinya galak ya. Aslinya bore up 66 porting udah galak. Bore up 66 porting itu sebenarnya sudah gahar. Cuma hasilnya juga tergantung kondisi mesin, kayak bearing mesin, stang piston, karbu, CDI, knalpot. Intinya hasil juga pengaruh dari motornya ya. Hasilnya itu tergantung faktor pendukungnya juga. Ini bearing mesinnya kerasa banget ya, dia rame banget. Nah, ini starter kakinya sudah berat. Nah, kita topkan dulu. Ini bukan, gak ada double ya, bukan double ini. Kita engkol kaki. Nah, starter kaki sudah berat. Dikirim dengan kondisi gancet. Ini sudah kita rapikan total.
starter kaki sudah berat banget ini. Untuk daerah blockhead sudah halus ya, mesin tengah bearing mesinnya kasar banget. Untuk mesinnya sudah responsif ya. Keluar asapnya, cuma asap kerak ya, asap kotoran. Kan ini kan habis seal clapnya kan habis, kondisinya jelek banget kan, ulinya terbakar, keraknya banyak, terus nggak pernah dibuat kenceng. Nah ini pas tak sentek gasnya keluar asap ya, asapnya tebel banget, tapi itu asap kerak, bukan asap motor ngasap, nggak, beda. Kalau asapnya motor ngasap itu asapnya masih seger ya, putih keabu-abuan. Nah kalau asapnya oli terbakar itu dia putih cerah. Nah kalau kerak dia hitam ya, hitam, terus dia kayak kotoran tipis. Ini kan seal clapnya habis, jelek banget. Otomatis uli kan lolos ke ruang bakar lewat seal clap. Terlihat dari kondisi awal kan pistonnya keraknya tebel banget ya. Terus ini sudah kita rapikan, kita nyalakan, kita spontan, keraknya keluar. Keraknya kan ngumpul dek knalpot ini. Kita spilkan lagi. Sambil kita kipas habis ini. Mesinnya lumayan panas. Cukup, selebihnya kita kipas. Main jetnya juga sudah pas, dia nggak merebut, terus juga nggak begitu jeda. Untuk main jetnya tak rasakan juga udah pas, dia di spontan enak, di langsam enak, dia nggak merebut juga nggak nembak-nembak. Mungkin ketemunya 118. Tak turun sedikit mungkin. Tapi buat settingan segini saja karena motor bore up. Kecuali motor standar kita setting selangsa mungkin ya. Kalau motor bore up kita kasih ada patah sedikit. Kita setting agak basah saja. Cukup. Mesinnya sudah panas, kita kipas dulu. Lanjut. Sudah selesai. Lanjut kita kipas, kita dinginkan dulu untuk mesinnya. Nanti kalau sudah dingin kita nyalakan lagi ya. Untuk kondisi knalpotnya saat di spontan keluar asap ya, tapi bukan asap oli yang terbakar. Itu asap kotoran, asap kerak. Karena kondisi awalnya kan seal clap parah banget. Pistonnya kan keraknya tebel banget. Nah, motor ngasap nggak pernah dibuat kenceng,
akhirnya keraknya banyak di knalpot. Akhirnya kalau sudah normal gini terus tenaganya kan besar, kompresi kan padat. Kalau di spontan langsung keluar, keraknya langsung keluar semua. Nanti bisa bersih ya lama-lama kalau sering di spontan. Review untuk mesin motor ini, bearing mesinnya kasar banget ya. Digas, di spontan dia sudah rame, sudah serang. Terus kondisi head, noken cangkang dia baret-baret. Jadinya nggak 100% adem ya. Sekalipun halus, kamprat, tensioner stud baru, celasim rapi, tapet aman nggak goyang lah, tapi tetap ada kasar sedikit, kasar dari baret-baret itu tadi. Dia kan sudah ngerenjel, baretnya lumayan parah. Kalau noken mulus, head mulus, cangkang mulus, nah itu baru 100% adem. Kondisinya kan agak kurang mulus, jadinya seperti ini hasilnya. Kalau soal tenaganya yang galak, itu kan faktor bore up 66 sama porting, sama main karbu, CDI. Kalau di tangan yang tepat, hasilnya enak, tenaganya besar. Kalau asal pasang, nggak di porting, terus headnya nggak dirapikan, ya hasilnya nggak enak. Lebih-lebih kampratnya kendor, bantalan kampratnya mitasi, nokennya lompat, akhirnya klepnya nabrak piston, akhirnya jebol, ceket, akhirnya nggak kepake tambahan. Tuh, hasilnya seperti ini, sudah selesai, tinggal kita info untuk ownernya. Untuk motor ini waktunya restorasi ya, next saja. Ini posisinya saya sudah capek banget, pengen istirahat. Next, belah mesin, belikan bearing mesin, bearing full, ganti stang piston yang dibawakan ini. Sama nanti kita request ganti karbu UMA atau headnya barangkali pengen 100% halus, belikan head baru ya. Belikan head baru, belikan noken baru. Kalau misal pengen hasilnya lebih maksimal lagi, bisa pakai noken in-in, ini kan nggak bisa in-in, ini in-egg. Misal pengen in-in sama bunyi mesinnya lebih halus, belikan head baru sama noken as in-in, noken baru. Selebihnya lanjut, semoga bermanfaat. Sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. The next day. Oke, sudah selesai momen pelepasan. Kita spillkan untuk hasilnya. Kondisi awal belum kita nyalakan. Kalau posisi netral, roda belakang muter, berarti resonya agak rewel ya. Kalau digas muter ya. Bunyi mesin sudah halus. Posisinya sudah malam jadi nggak bisa melayarkan. Kemarin juga sudah tak sepilkan versi ngegasnya. Kita sepilkan momen pelepasan. Ini tadi sudah ngobrol panjang lebar sama ownernya. Jadinya saya paham ya ceritanya kayak gimana. Ini kemarin kan saya bingung. Lihat kondisi blok masih glowing, tapi kok pistonnya keraknya tebel pol, terus sudah baret. Nah ternyata ini masangnya belum lama, kata ownernya. Pasang bulan berapa mas? Bulan 5. Ini pasang bulan 5, ini bulan 7 mau bulan 8. Kan baru 3 bulanan. Pantesan ini kondisinya masih berkilau. Piston masih glowing ya, tapi bagian gesekannya yang dek boring dia sudah baret. Kenapa kok bisa? Baru pasang, baru 3 bulan, kok pistonnya keraknya tebel banget, terus baret. Nah kalau analisa saya penyebabnya, kalau yang masalah kerak tebel ya, keraknya tebel pol, itu faktor seal clamp ya. Seal clampnya tak videokan dek konten, dek video, kan sudah jelek banget, parah, seal clampnya parah. Nah itu faktor gara-gara blok setnya asal dipasang, cuma dipasang, dibongkar blok kop, pasang blok set, headnya nggak dirapikan ya, nggak diporting, nggak disekur, nggak diganti seal clamp baru, nggak disetting sim. Intinya cuma dilepas, pasang blok baru, headnya dipasang, selesai. Jadinya bejo-bejan kalau kondisi seal clamp masih bagus, itu masih oke ya. Nah kalau kebetulan seal clampnya sudah jelek banget, akhirnya kayak gitu tadi. Sekalipun blok baru mubazir,
motor ngasap ya, oli lolos ke ruang bakar lewat seal klep yang sudah jelek itu tadi. Jadinya sekalipun blok baru, piston set baru, keraknya tebel, nggak lama udah tebel. Akhirnya 3 bulan masih glowing, dibongkar, keraknya tebel banget ya. Saya ulangi. Terus yang kalau masalah baret, yang dek bagian gesekan sama liner kok bisa baret, kemungkinannya 2. Yang pertama, ini faktor yang paling memungkinkan itu kondisi oli. Oli ini kan jelek banget. Pas tak tap kan olinya keruh, olinya ngerak banget ya. Nah, kalau penyebab olinya kok bisa keruh, itu bukan faktor lama nggak ganti oli, enggak ya. Sekalipun oli baru diganti, kalau kampas koplingnya KW nggak pakai original, jadinya kayak gitu tadi. Olinya nyerbuk, olinya kotor. Kalau olinya nyerbuk kotor, alhasil liner, piston, noken, head, stang piston semua terlumas oli keruh itu tadi. Penyebabnya kampas kopling KW ya. Kampas koplingnya nggak pakai original. Kampas kalau nggak original, olinya kotor. Kampasnya itu cepet nyerbuk, cepet merutuk. Kampasnya ini kodenya IP. Kampas kopling 100 ribuan. Nah, tapi ini masnya konfirmasi. Mas, itu saya beli kampas koplingnya dari merek Bintang. Harganya 250 ribuan. Masangnya saya lihat sendiri, masangnya pakai merek Bintang itu tadi, buka bungkus dipasang. Nah, sedangkan pas tak bongkar pas live di YouTube, kodenya IP. Jadi kemungkinan 2 ya, mungkin rebranding. Kalau nggak gitu ya simpulkan sendiri. Kalau kodenya IP, modelnya kayak gitu, saya sudah hafal ya, itu kampas kopling 100 ribuan, merek yaitu tadi IP itu tadi, singkatannya kan NPP, IP, macam-macam ya. Nah, kalau beli yang 250 merek apa terus isinya itu ya berarti cuma rebranding, cuma beli dari merek A di rebranding dijual jadi merek B. Yang pertama soal bloknya itu tadi kok bisa ngerak banget padahal baru 3 bulanan. Itu tadi ya, faktor seal klepnya sudah jelek. Jadi kalau masang blok baru pastikan headnya dirapikan, hisap buang dibersihkan, klep dibersihkan, disekur, seal klep ganti baru. Jadinya biar sekalian, jangan cuma blok set baru tapi headnya nggak dirapikan, nggak maksimal, nanti piston cepet kotor. Terus kondisi oli ya, kalau kondisi olinya bening, mesin keseluruhan awet. Tapi kalau olinya jelek, entah jelek karena jarang ganti, entah jelek gara-gara kampas koplingnya nggak ori, nah nanti mesin nggak bakal awet. Kuncinya itu tadi ya, olinya harus bening, olinya harus bagus. Ya, untuk kondisi nyalanya ini sebenarnya kalau saya pribadi kurang puas ya. Head noken cangkang ini kan ngeflek baret. Kalau mesin dingin halus, tapi kalau dalam kondisi sangat panas dia agak kemerengseng. Nggak langsung tak belah soalnya nunggu sekalian stang pistonnya bunyi ya. Kalau stang pistonnya sudah bunyi, nanti sekalian dibelah mesinnya. Terus kalau headnya kenapa kok nggak diganti? Jawabannya, kalau saya pribadi intinya tak nyalakan dulu motornya. Mesin tak nyalakan, mirip-mirip servis total ya. Jadi ganti bagian kopling, kamprat, intinya dinyalakan dulu. Nanti nyalanya kayak gimana, biar dibawa ownernya dulu. Misal ownernya kurang puas, baru bisa request nanti. Kalau langsung tak ganti head, tak ganti bearing mesin apa, nanti habisnya banyak, gak enak ya. Jadi harus kita nyalakan dulu, nanti selebihnya apa kata ownernya. Misal kurang puas tinggal japri, nanti masukkan lagi. Untuk stang piston yang dibawakan masnya, sampean simpen mas ya. Next dipasang sekalian bearing mesin. Gear pompa oli, gearnya masih tebel. Untuk gas kontan, ini bengkel variasi aja yang pasang, saya spesialis mesin. Ini pakai knalpot. Kabel koplingnya, untuk kabel kopling ini nggak enak, tak kasih punya KLX. Untuk notanya kita sepilkan, kabel kopling KLX, pakai kopling bawah sendiri, seal starter, seal setut, oli, filter oli, kampas kopling, bos bloknya nggak ada ya, ini kita lengkapi. Pakai blok, rantai kamprat, bantalan kamprat,
packing magnet bawa sendiri, porting, sekur, setting SIM, manifold FU sama baut L, seal clamp 4 biji original, semuanya original. Boskop ini enggak ada juga, kita ganti. Bos cangkang noken enggak ada 3, kita lengkapi. Ini setting karbu PJ40 MJ120, packing knalpot sama baut L. Selebihnya yang kita ganti ini, intinya kita nyalakan dulu untuk motornya. Selebihnya untuk hasilnya biar masnya yang tentukan. Kalau langsung tak ganti head, ganti bearing, ganti apa, nanti habisnya kebanyakan. Ini aja habisnya 2.242.000. DP 3,5, ini kembali 1.258.000. Ini masih ada kembalian. Jadi poinnya tak nyalakan dulu biar jelas kondisi awalnya. Nanti masnya bisa request misal kurang puas. Kalau langsung tak ganti head mahal 1.100.000. Tak ganti noken langsung, noken sebiji, yang in ya 250, yang X 400. Nggak enak ya. Barangkali masnya pakai head ini, noken ini, pakai head ini aja puas kan, nggak perlu ganti head. Untuk kondisi blok ini sebenarnya baret sudah parah. Tapi kalau tak belikan blok nanti nggak enak. Takutnya kok baru 3 bulan kok diganti. Jadi tak pasang dulu biar masnya tahu kondisi awalnya. Nah, misal besok kurang puas terus pengen masuk lagi, tinggal agendakan saja. Intinya saya nggak enak ya kalau langsung tak ganti blok, ganti kop, tak belah, tak ganti bearing. Nanti kalau habisnya sampai 5 juta, 6 juta, saya nggak enak. Jadi tak servis dulu, tak nyalakan dulu biar jelas kondisi awalnya. Ini habisnya, ini part-part yang diganti. Selebihnya kabar-kabar saja mas ya. Ini nggak bisa pakai in, sudah tak bahas sebelumnya. Ini celasim standar 1825, bos klep aman. Yang bikin mesinnya halus, bos klepnya aman. Kalau bos klep goyang, kasar. Kalau penyebab nggak bisa pakai noken as in itu penyebabnya klepe ambles ya. Ini pakai noken X aja, saya ulangi. Sebelumnya sudah tak bahas. Ini SIM-nya 170. Harusnya 200-an dengan noken X. Gantiin nanti ketemu 150-an. Belum segini nanti gantiin tipis pol kasar. Nih head noken in X, cangkang noken baret. PR bearing mesin, layar knalpot tak cantumkan soalnya tak pasang sedemikian rupa masih bocor ya, bocor tipis. Head atau kop misal kurang puas atau kurang halus diganti ya, tapi kalau sudah puas nggak perlu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat buat gambaran juga. Barangkali ada yang mau benerin motor. Jadinya seperti itu ya. Pastikan kondisi awalnya nyala, terus requestnya apa. Nah, kalau nggak ada request, terus nggak jelas kondisi awalnya, misal kondisi awalnya motornya mati, saya benerinnya tak nyalakan dulu. Kalau langsung requestnya jelas mas, langsung ganti aja semua. Ganti krek as, bearing, head. Nah nanti saya mengikuti, langsung tak ganti head, tak ganti bearing, tak ganti apa. Yang jelas habisnya sangat banyak, bisa buat beli motor. Terakhir saya ngerestorasi ku habis 6 juta sekian ya, hampir 7 juta. Beli head, noken, klep, semuanya. Beli blok, piston, krek as, bearing, draft gear, kopling hose, kamprat, tensioner, setut, kampas kopling, semuanya. Hampir mesin full itu baru original. Habisnya 6 jutaan. Itu baru mesin, belum luar-luar. Akan sayang. Mending beli Satria harga 6 juta, 7 juta, udah dapat bagus. Servis 1 jutaan sudah enak. Makanya cuma tak nyalakan dulu. Saya ulangi ya. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video atau konten selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Ada baiknya silakan diambil, semisal ada buruknya silakan dibuang. Salam dari saya Bobby Fu 41 channel. Terima kasih banyak mas ya, kabar-kabar jadi seperti itu tadi. Masnya dikirim ke sini pertengahan bulan kemarin mas ya. Awal bulan. Pas saya ada project 200 cc standar porting, bengkelnya penuh mas ya. Ini sudah keluar semua ini. Tinggal motor admin. Ini menjadi dijual, yang minat japri saja.
Ini masnya motornya baru tak garap itu selang 2 minggu setelah masuk. Ini garapnya sebentar cuma 5 hari selesai. Tak bongkar kopling, magnet, tak cuci bersih, tak ganti ori, tak pasang langsung, blok tak pasang, head tak rapikan, tak pasang, selesai. Nggih. Matur suwun. Lho. Niku rokok. Matur suwun, mboten rokokan iki. Kayak tumbas anggur ae pun. Iki sampean temenan nang Gresik, bane cilik, gak ono plat nomor e. Hati-hati lho, Mas. Bekne ono Pak Ladu sing minggir sik ae. Bekne ono Pak Ladu sing sampean nyese dhisik ae. Motore jaminan aman pun mriki sampe Gresik jamin aman. Cuma plat nomor, ban, reme depan nggak ada. Hati-hati jalan Mas nggih. Utamakan selamat ya. Sampean WA lek pun nduking griya. Kenapa nalu sama saya Mas? Halus. Makanya enggak langsung tak ganti head Mas. Eman head larang ya 1 jutaan. Noken ya mahal. Tak gawe pancet head iki tak rapikan ngono. Iki asli porting lah iki Mas. Nggih. Jare sampean head-e di porting Mas. Lah di porting kulit jeruke sik ono. Pun, amit kula. Nggih hati-hati. Matur suwun. Sami-sami nggih, hati-hati. Nggih sampean kalau sampean kirimi link leheran mau. Nggih. Lone Rider nggih tak kirimi. Hati-hati nggih. Nggih, Nggih.